selain tadi dermatologis yang terjadi permasalahan, dia juga ada gangguan perfusi. Nah, ini beberapa pasien dengan gangguan perfusi perifer yang bisa kita lihat ada terjadi hiperpigmentasi, ada friction, shear, dan trauma. Maka salah satu kompensasi daripada si kulit tadi bisa meningkatkan, salah satunya adalah ketebalan pada kulitnya atau biasanya dikenal dengan kalus ya. Care. Jadi bagaimana cara pasien itu memahami terkait dengan tanda dan gejala, sekaligus dia mampu melakukan rutinitas perawatan mandiri. Selamat siang, Mbak Epi. Apa Oke, kabar semuanya teman-teman sekalian? Oke, oke Nurse Kana, tanpa panjang lebar aja nih langsung saya serahkan ke Nurse Kana untuk kita bisa bahas terkait dengan diabetic foot ulcer. baik. Silahkan. Yap. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi dengan sesi yang pasti sama ya, di mana kita akan membahas satu topik yang menjadi concern kita pada kesempatan hari ini berkaitan dengan bagaimana cara melihat secara baik beberapa kasus-kasus pasien-pasien yang datang dengan kondisi kulit yang kering ya gitu. Karena kita ketahui bahwa pasien-pasien yang datang dengan permasalahan apa namanya, khususnya untuk kulit kering atau kulit yang rusak, baik itu entah pasien dengan pressure injury, pasien diabetes, pasien cancer dan sebagainya, ini butuh menjadi concern kita untuk bisa melihat bahwa kebutuhan daripada pelayanan bukan hanya di luka, tetapi bagaimana cara kita juga menjaga kulit sekitar lukanya, gitu ya. Dan pada kesempatan hari ini seperti biasa saya disclaimer teman-teman sekalian, ini bentuknya adalah edukasi ya. Jadi ini tidak mengubah dari proses diagnosis kita bersama, tetapi kita belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana melakukan pengkajian secara baik gitu ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang manifestasi kulit pada diabetes. Jadi, kalau manifestasi itu tentang bagaimana cara kita melihat secara detail as a clinician ya gitu ceritanya. Ya, pada pasien dengan permasalahan kulit diabetes. Kita ketahui bahwa pasien dengan kondisi hiperglikemia yang tinggi, dia akan mempengaruhi, salah satunya adalah saraf otonom, teman-teman. Ya, di mana saraf otonom ini akan mempengaruhi bagaimana cara dia mengeluarkan hal-hal yang normal di dalam tubuh seperti keringat, kemudian bagaimana cara dia mengontrol denyut jantung ya, vaskular dan yang lainnya yang bisa mengganggu beberapa aktivitas seperti tadi yang saya sudah jelaskan gitu tuh. Nah, biasanya beberapa kasus ini sampai 30-70% pasien dengan diabetes itu banyak sekali komplikasi dermatologis. Jadi permasalahan dermatologi terkait dengan kulitnya seperti kulit kering itu biasanya akan sering banget terjadi. Kering, gatal-gatal, terus kulitnya sensitif, teman-teman ya. Dan ini kondisinya biasanya akan sering terjadi pada pasien dengan salah satunya tuh diabetes tadi. Kita bisa ngelihat dari gambar yang ada di samping saya ini, teman-teman. Ya, kita bisa ngelihat salah satu dari permasalahan pasien-pasien dengan diabetes adalah selain tadi dermatologis yang terjadi permasalahan, dia juga ada gangguan perfusi. Nah, ini beberapa pasien dengan gangguan perfusi perifer yang bisa kita lihat ada terjadi uh, hiperpigmentasi disertai dengan kekeringan. Kalau udah vaskulernya nggak bagus, kemudian proses daripada kulitnya fungsinya menurun, maka dia akan rentan banget untuk terjadi yang namanya luka, gitu ya. Sehingga butuh banget deteksi ini agar tidak terjadi komplikasi. Karena kita ketahui bahwa komplikasi ini menjadi salah satu ditakutin nih oleh masyarakat kita, karena kalau udah ada luka, pasti ujung-ujungnya ya tadi ya, kalau nggak tertangani dengan baik, maka akan terjadi luka kronis dan bahkan amputasi. Prosesnya begitu. Nah, jadi inilah beberapa yang mungkin teman-teman bisa lihat ya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dari si uh, hiperglikemia tadi akan mempengaruhi neuropati dan mikroangiopati pada kondisi kulit tersebut. Nah, jadi pada saat pasien-pasien diabetes itu melakukan beberapa aktivitas ya,
Jadi kulit tersebut tuh biasanya akan mudah sekali terjadi proses robekan. Biasanya karena kulit tersebut itu misalnya gatel ya teman-teman ya, atau kondisinya dia kering, sehingga struktur daripada kulit tadi itu akan menyebabkan terjadi kerapuhan gitu tuh. Nah biasanya proses yang rapuh ini itu karena suplai yang terjadi pada kulit tersebut itu tidak optimal, sehingga beberapa kasus pasien-pasien yang kita lakukan perawatan, itu bisa akan terjadi yang namanya kalus, teman-teman sekalian. Nah, sehingga karena ada tadi ya kalus tadi itu bisa karena suplainya kurang, ada friction, shear dan trauma, maka salah satu kompensasi daripada si kulit tadi bisa meningkatkan salah satunya adalah ketebalan pada kulitnya atau biasanya dikenal dengan kalus ya. Dan ini pastinya tidak terlepas dari beberapa eh, cara kita untuk menjaga kulit agar tidak terjadi yang namanya gangguan tersebut gitu teman-teman sekalian. Sehingga gimana caranya untuk bisa menurunkan kulit yang tadi kondisinya kering, bisa kita hidrasi kembali, kemudian kulitnya tetap bersih, dan bagaimana cara memberikan yang namanya skin barrier pada kulit gitu tuh ceritanya. Nah, jadi kasus yang biasanya ditanganin di WCAT Center salah satunya adalah psoriasis diabetes, teman-teman. Jadi ini adalah kondisi biasanya pasien itu dengan kategori kulit kering ya. Di mana kulit kering ini cenderung akan memunculkan yang namanya kalus. Apalagi tadi di kaki yang kebanyakan terjadi trauma, friction, and shear yang kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya perlukaan jika nggak ditangani dengan baik gitu ya. Nah, jadi kita bisa ngelihat beberapa kondisi nih ya, pasien-pasien yang dilakukan dokumentasi oleh tim kita, teman-teman. Nah, ini beberapa kondisi pasien di awalnya sudah terjadi kalus. Terus dilakukan pembersihan. Kemudian kalusnya bisa muncul lagi nih, teman-teman sekalian. Dan kalus yang kondisinya sudah sembuh, kalau nggak ada kita lakukan prevensi secara baik, ini biasanya nggak akan terjadi apa namanya proses daripada perbaikan yang kita harapin itu nggak akan muncul lagi si kalusnya gitu kalau nggak kita lakukan penanganan prevention secara baik. Makanya di sini beberapa intervensi yang direkomendasikan untuk pasien-pasien dengan kondisi kulit kering atau kalus ya tadi itu salah satunya adalah dengan diabetic foot spa. Nah, jadi intervensi yang kita berikan di sini salah satunya diabetic foot spa. Jadi di diabetic foot spa ini kalau kita belajar di program CDFCC teman-teman, itu adalah salah satu kegiatan prevention kaki ya yang dilakukan dalam proses serangkaian seperti mencuci mencuci kulit, maksudnya mencuci kaki ya seperti itu, membersihkan kulit dan beberapa kasus juga kita juga bisa men-screening beberapa risiko-risiko pada pasien dengan diabetes, salah satunya kulit kering tadi. Nah, sehingga ketika kita sudah mendapatkan ada kasus dengan kondisi kulit kering seperti ini, maka yang kita lakukan adalah bagaimana cara membuat kulit yang kering tadi terhidrasi. Nah, salah satu rekomendasinya di sini adalah kalau kita sudah mendapatkan kulit kering, ya, ini kita bisa memberikan lotion dengan pemberian 2 sampai 3 kali sehari, teman-teman sekalian. Ya, ingat lotion yang diberikan kalau bisa dengan ingredient antioksidan yang tinggi dan dia bebas dari bahan kimia yang cukup tinggi karena itu bisa menyebabkan terjadi proses iritasi yang berlebih. Gitu tuh teman-teman. Makanya ada beberapa teman-teman kalau pakai lotion gitu, kok baru pakai lotion sebentar aja udah kering langsung gitu. Berarti artinya dia tidak mampu memberikan kelembaban sesuai dengan kebutuhan kulit tadi, gitu ya. Dan ini biasanya kita dapat dengan cara screening in low, teman-teman. Nah, jadi ini kita lakukan screening in low untuk menentukan apakah dia tidak beresiko, beresiko rendah, sedang, atau kondisinya dia beresiko tinggi. Nah, di in low itu yang belajar CDFCC teman-teman akan diajarkan tentang bagaimana cara menangani pasien jika dia sangat beresiko. Kalau dia beresiko gimana? Dia sedang beresiko bagaimana? Rendah resikonya bagaimana? Dan bagaimana pasien-pasien yang tidak beresiko? Nah, jadi salah satu pasien-pasien yang kondisi datang dengan kulit kering ini, dia kategorinya adalah kategori resiko gitu teman-teman. Jadi kalau dia ada resiko, patutnya kita ajarkan dia dengan education self-care. Jadi bagaimana cara pasien itu memahami terkait dengan tanda dan gejala, sekaligus dia mampu melakukan
rutinitas perawatan mandiri, teman-teman. Makanya kenapa tadi aplikasi lotion menjadi salah satu kunci utama untuk menyelesaikan permasalahan kering pada kaki ini, teman-teman. Nah, ya. Terus yang selanjutnya, ya kita bisa ngelihat ini ada diabetic foot ulcer, teman-teman. Nah, diabetic foot yang kita bisa ngelihat ya, salah satunya sebelum dia terjadi diabetic foot ulcer, maka tadi bentuknya adalah kalus. Kita bisa ngeraba nih. Coba semua kondisi yang ikut di sini, Oke, coba baik. cek apakah kakinya ada kalus enggak? Kalau ada kalus berarti jadi pasien saya. Terus yang kedua adalah kita bisa ngelihat kekeringan yang terjadi pada kulit ini itu juga berpengaruh pada aksesoris apa namanya kaki yang lain seperti kuku. Biasanya kuku yang kering itu akan mudah berjamur teman-teman sekalian. Jadi kenapa butuh banget apa namanya perawatan luka ya atau perawatan kaki ya pada pasien-pasien dengan diabetic foot ulcer ini. Sorry, atau maksud saya diabetic foot yang ada kalusnya ini itu tujuannya adalah untuk melakukan salah satunya adalah prevention di awal karena kalau udah luka udah pasti butuh intervensi yang lebih dalam lagi teman-teman sekalian. Nah, kalau di sini salah satunya adalah pasti ada treatment kalus. Jadi kalusnya kita angkat. Kalau yang di awal tadi ya, kalau dia resiko sedang, teman-teman, itu kondisinya dia dengan kita lakukan pemberian lotion. Kalau ini adalah ada treatment seperti kalus tadi. Jadi kalusnya kita buang dulu, kemudian kita lakukan apa namanya kita lakukan pemberian lotion dan mengajarkan ke pasien tentang bagaimana cara prevention di rumah. Ya. Nah, ini dia beberapa rekomendasi yang teman-teman bisa lakukan di rumah untuk membuat hidrasi kulit secara baik ya. Salah satunya Metcofazine Natural Lotion, Metcofazine Natural Soap atau Metcofazine Natural Healthy Body Scrub. Jadi tiga komponen ini sebenarnya diberikan teman-teman untuk yang pertama jika kulit kondisinya belum ada luka tetapi dia kering prosesnya. Teman-teman bisa mengangkat sel-sel mati di kulit tadi dengan menggunakan scrub. Habis itu dicuci dengan menggunakan sabun, kemudian yang terakhir ada diberikan lotion dengan regulasi Ya, 2 sampai 3 hari sekali. mana? Oke. Atau pasien-pasien yang kondisinya dengan diabetic foot ulcer, tepinya itu ada yang terjadi nih eksoriasi teman-teman, kering prosesnya kayak gini dan ini biasanya akan menimbulkan gatal bahkan inflamasi berulang gitu teman-teman. Nah, makanya salah satu yang harus kita prevention bukan hanya si apa perawatan di kulitnya aja ya, tetapi maksud saya di lukanya aja, tetapi di kulit ke tepi lukanya juga harus diberikan. Nah, ini sebelum kita lakukan tindakan untuk menutup luka, biar dia nggak cepat kering, teman-teman, kita boleh menggunakan yang namanya lotion ini, teman-teman. Nah, kita kasih semua lotionnya. Tujuannya untuk apa? Untuk hidrasi kulit tadi, teman-teman. Nah, ini beberapa evaluasinya selama seminggu ya, kondisi daripada lukanya turun dan kita bisa ngelihat proses epitelisasi bagus, kemudian kulitnya juga eksfoliasinya sudah mulai hilang, teman-teman. Sehingga progres penyembuhan luka secara fisiologis yang kita harapkan semua luka ketika dia apa namanya terjadi penyembuhan epitel itu berjalan dengan baik dan terjadi penutupan. Nah, ini beberapa kasus teman-teman yang kondisinya bisa kita lihat pada pasien-pasien dengan kategori luka. Kalau tadi kondisinya nggak luka, kalau ini kondisinya luka yang kita rawat adalah tepi lukanya. Gitu tuh gitu, teman-teman. Atau kulit sekitar lukanya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Evi untuk sesi kegiatan kita. Oke, Bapak Ibu, nih kita dapat lagi ilmu dari Nerskana seputar eh prevention ya. Jadi kalau sekarang nih, kalau statusnya di Kota Bogor ya, kan sekarang ada namanya program nasional CKG ya, cek kesehatan gratis. Nah, biasanya selain pemeriksaan biasa gitu ya, standar seperti tensi, gula darah, kolesterol gitu ya. Nah, kalau di Kota Bogor kemarin sudah dimasukin lagi nih namanya adalah pemeriksaan food screening, cek kaki gitu untuk bisa tadi menentukan apakah kondisinya resiko sangat rendah, rendah, sedang, resiko tinggi atau bahkan resikonya udah urgensi yang karena memang dia sedang ada terjadi luka nih. Kalau di tempat Bapak Ibu gimana nih Bapak Ibu? Apakah food screening itu udah menjadi bagian dalam praktek sehari-hari atau belum? Coba nih kita diskusi terkait dengan upaya prevention ya.
Pak Rohmat ada pertanyaan scrub, sabun, lotion boleh untuk muka? Mau siapa jawab? Pak Hana atau saya? Mbak Epi dulu boleh? Baik, kalau dari sisi kami, Pak Rohmat, untuk lotion, sabun, dan juga scrub dari Medcovazi Natural itu sebenarnya nggak apa-apa ya untuk dipakai di wajah. Kenapa nggak apa-apa? Karena kalau dari segi sabunnya sendiri, pH-nya itu kita pakai pH yang balance gitu ya. Jadi untuk wajah sendiri kan dia punya pH-nya itu juga ke arah yang balance gitu. Itu jadi nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau untuk scrub ya, scrub wajah sama scrub badan itu dia punya buliran yang berbeda ya. Biasanya kalau untuk badan dia bulirannya itu jauh lebih berlebih kasar gitu ya. Sedangkan kalau untuk wajah dia biasanya lebih halus gitu ya. Nah, kebetulan kalau Medcovazi Natural sendiri dia punya scrub tuh bulirannya halus kan ya. Jadi kalau misalnya mau dipakai di wajah itu nggak apa-apa juga. Tapi asal jangan terlalu kasar saat scrubbingnya gitu. Jadi aplikasinya cukup di-apply, kering, bilas gitu. Jadi bukan digosok seperti kalau kita pakai di tangan ataupun di kaki gitu. Jadi sejauh ini sih itu bisa digunakan. Jadi kalau misalnya bahkan kalau sabunnya sendiri itu sebenarnya bisa banget dipakai untuk shampoo karena apa ya permasalahan-permasalahan seperti kayak ketombe, psoriasis di kepala itu kan juga banyak sekali itu ya. Itu cukup sangat bisa mengatasi. Saya kebetulan pakai untuk shampoo dan ternyata efeknya lebih baik daripada shampoo yang ada klaim anti eh, ini ya, anti apa namanya? Anti ketombe gitu. Jadi kalau misalnya itu mau dipakai sebagai shampoo itu juga bisa banget. Oke, gimana nih Bapak Ibu semuanya? Apakah sudah pernah kenal belum yang namanya Inlow 60 Second? Nih, coba ya. Udah pernah kenal belum Bapak Ibu dengan Inlow 60 Second? Nah, siapa nih yang udah pernah lakuin? Tapi memang sih sebenarnya layanan di kita itu ya belum ada ya terkait dengan prevention secara general gitu. Aku yakin dan percaya teman-teman juga belum lakuin. Pasti hanya luka doang toh yang teman-teman udah lakuin perawatan. Benar nggak kira-kira? Boleh dong reactionnya teman-teman? Ya, belum ya. Hmm. Makanya ini bisa menjadi satu tambahan layanan teman-teman sekalian karena ya kita ketahui bahwa layanan untuk prevention kaki ini sebenarnya buat orang sehat itu pasti akan sangat-sangat bisa dilakuin oleh kita. Gitu tuh. Makanya teman-teman nanti mungkin bisa kerjasama dengan penyandang-penyandang diabetes yang ada di komunitas untuk bisa tadi ya salah satu kegiatan edukasi seperti prevention food dengan beberapa rekomendasi ya yang bisa dilaksanakan. Bahkan kegiatan-kegiatan kita yang di Jakarta sini ke rumah-rumah atau dia home care itu ya, nggak semuanya dengan kondisi luka. Ada juga yang dia minta untuk dilakukan diabetic foot spa. Jadi apa penanganannya akan lebih ringan lagi teman-temannya nggak sakit kepala juga ya kalau misalnya datang ke pasien dengan kondisi luka semuanya gitu tuh. Jadi ya ini adalah salah satu terobosan untuk teman-teman bisa ngelakuin layanan di rumah. Khususnya pada pasien-pasien yang kondisinya belum luka gitu ya. Tuh, jadi kalau em, sebenarnya kalau misalnya lagi laksanain home care itu kan bisa ada keluarganya gitu ya. Nah, biasanya kan kalau diabetes itu dia karena riwayat keluarga ya Nurskana ya. Itu boleh banget tuh satu keluarga juga dicek di screening ya. Gimana kondisi kakinya. Nah, kalau di Medcovaci sendiri sekarang kita udah ada satu kit ya, satu kit khusus saat kita turun lapangan. Salah satunya pasti harus punya si monofilamen ini nih Bapak Ibu ya. Ini bisa didapat sebenarnya di online-online store juga banyak. Kalau Bapak Ibu sudah kenal dengan Solusi Luka Indonesia itu juga bisa dapetin di situ. Ini juga cukup alat yang ya gini aja gitu ya, nggak terlalu mahal juga di bawah dari 50.000. Tapi ini cukup sangat bisa ngebantu. Terus sama kalau di Medcov aja sekarang kita udah punya buku, bukan buku sih ya, formulir ya. Formulir khusus untuk in low 60 second gitu. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu
siapa tahu ya nanti dari Medco Fadil ngadain giveaway gitu ya. Hadiin giveaway, terus kita bisa kasih satu bundle buku ini untuk pemeriksaan. Ini aku ngeblur sih ya. Untuk Ya di blur nggak pemeriksaan kelihatan. apa namanya? Nah, untuk pemeriksaan di non yang diabetes juga non diabetes juga boleh sih gitu. Jadi bisa dicek terus bisa jadi arsip Bapak Ibu semuanya gitu. Ini jadi sebenarnya jadi nambah ini juga ya, jadi nambah layanan Bapak Ibu semuanya sih gitu. Dan pastinya teman-teman di yang lembaran tadi untuk bisa memberikan informasi ya ke pasien bahwa dia sekarang dengan kondisi risiko apa. Dan nanti ada beberapa terapinya juga di bawah itu teman-teman tinggal di checklist. Bu, ibu, saya datang misalnya ke ibu 1 bulan 2 kali ya Bu. Treatmentnya ini gitu prosesnya. Mm-mm. Terus nanti teman-teman bisa bilang, berarti kalau seandainya mau dilakuin, misalnya home care ke rumah ibu, tapi keluarga-keluarga lain mau juga, ini juga bisa dilakuin. Gitu tuh teman-teman. Tuh. Jadi it's sangat-sangat itu ya, maksudnya sangat-sangat bisa diaplikasikan oleh teman-teman sekalian untuk apa namanya layanan tambahan. Salah satunya adalah perawatan kaki. Iya, mau dicas juga sebenarnya bisa ya Pak, karena misalnya dicas untuk pemeriksaan atau assessment ini aja misalnya 20.000 atau 50.000 untuk keluarga, saya pikir kayaknya itu juga masih cukup worth it untuk keluarga karena bisa ada upaya prevention kan, daripada misalnya keluarganya sampai luka biayanya harus lebih lebih mahal gitu kan. Tapi kalau misalnya kita apa namanya kita kasih tahu, kita berikan awareness bahwa baiknya nih keluarga-keluarga juga udah mulai pencegahan supaya nggak terjadi terluka seperti bapak, seperti ibu ini gitu ya. Nah ini bisa dilakukan pemeriksaan dulu nih untuk keluarga seperti ini gitu. Jadi kalau itu bisa mau jadi dicas juga itu sebenarnya kayak nggak apa-apa banget sih ya. Kalau di Wuker sendiri kita juga sekarang udah ada layanan food spa juga kan ya. Itu terbagi dari assessmentnya aja, tapi termasuk sama ABPI itu kurang lebih harganya di 150.000 ya. Itu pemeriksaan resiko ini, ABPI, sama apa ya waktu itu ya bahkan. Saya lupa. Pokoknya termasuk ABPI itu pemeriksaan aja itu sekitar 150.000 gitu. Saya mau Mbak Evi formulirnya ya. Saya juga mau formulirnya. Nah, jadi teman-teman apa namanya atau gini aja deh yang mau ikut CDFCC misalnya ada program CDFCC pasti nanti di program CDFCC kita kasih kok secara Hmm. free untuk Satu si format bundel itu. gini nanti dapat satu bundel gini. Betul. Dan yang teman-teman di sesi ini yang mau ikut program CDFCC, ini ya program ini ada berapa orang sih? Ini ada sekitar 38 orang nih. Mbak Epi, aku kasih 10% ya diskon untuk teman-teman Mantep, ini. Pak Kana, mantep banget tuh. Diskon Kasih 10%. 10% diskonnya untuk 10 orang pendaftar pertama gitu ya. Jadi teman-teman boleh apa namanya langsung daftar aja untuk kegiatan program CDFCC. Kita laksanakan ada di bulan Agustus ada teman-teman. Kemudian di bulan Agustus yang paling terdekat kalau teman-teman kondisinya mau ikut. Jadi boleh ya. Nanti kita siapin satu paket karena gini program Inlo City Second ini ya apa namanya dia bukan hanya sekedar teman-teman maksudnya oh lakuin enggak tapi di pembelajaran CDFC itu tuh diajarin tentang bagaimana pemeriksaannya, paketannya apa aja, kemudian melihat resikonya, adjunktif terapinya apa aja. Jadi itu akan banyak sekali teman-teman bisa mendapatkan layanan. Jadi bukan hanya sekedar ngecek-ngecek itu doang gitu teman-teman. Mhm. Tapi maksud saya itu ada layanan ya tadi yang yang mempunyai sertifikat gitu loh maksudnya. Jadi secara profesional teman-teman tuh bisa membuilding gitu boleh ya teman-teman sekalian kalau yang mau ikut silahkan untuk program CDFCC ya nanti eh mungkin ini teman-teman semua udah pada masuk ke dalam itu enggak sih ke dalam Medco Grup Fazil Petco Academy Academy udah udah belum? belum? Di WhatsApp. Kayaknya rata-rata sih sudah sih nih Kalau Pak yang Kana. udah pasti kan nanti aku tinggal tinggal share di sana ya Mm-mm. gitu jadi boleh ikut aja di gitu. Kalau yang sekarang kebetulan kita lagi ada program AdNet Full teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk
Bookingnya udah full teman-teman. Saya juga Berapa orang Pak kondisinya Kana? sudah luar biasa Banyak ya? sekali. 15 orang full AdNap ya? Udah, udah, udah ada Udah 15 full book orang ya, full full book. adnap ini Bu Epi. Jadi full book Bu Epi. Jadi Bu Epi, Alhamdulillah. terima kasih Bu Epi ya. Full book susah Bapak Ibu. Jadi kalau Gitu AdNap teman-teman. itu dia setahun cuma 2 kali ya, Nerskana. Setahun cuma 2 kali. Terus satu It's only kelas one. itu, Sekali-sekali. oh setahun sekali. Sekali Loh, adnapnya. lebih lebih susah lagi nih daftarnya. Harus dari jauh-jauh tahun. Terus satu kelas itu Mm-mm. maksimal di berapa? 15 ya? 15, Nah, betul. ya. Jadi setahun itu cuma bisa ngasih kesempatan untuk 15 orang doang. Yang Ya, bisa ikut betul. AdNap. Soalnya lumayan intensif kan pembelajarannya gitu Ya, itu di teman-teman. bener di coaching selama 3 bulan sama Nurse Kana dari yang 0 sampai 100 ininya Dan ini betul. skillnya. Yang penting belenger deh gitu ya. Ya, tapi kalau ngomongin ACDFCC tadi itu 4 hari ya Bapak Ibu. Itu Ya, kalau ini si apa Inlaw Sisi Second ini bagian jadi menjadi bagian dalam pelatihan tersebut sebenarnya gitu ya. Sebenarnya itu si CDFCC itu kan jadi salah satu apa ya certified untuk menopang program pemerintah kan CKG itu ya. Jadi buat menambah em, value Bapak Ibu tentunya pasti. Terus kemudian value kalau Bapak Ibu kerja di puskesmas atau di pelayanan primer itu juga pasti sangat dibutuhkan gitu ya. Karena ternyata pas kita kemarin cek untuk responden 50 orang aja itu hampir 5 orang lah, berarti 10%-nya itu terdeteksi dia resikonya adalah resiko sedang gitu. Nah, kalau udah resiko sedang itu udah jadi bagian dari database pasien Bapak Ibu tuh ya biasanya yang bisa di follow up selanjutnya seperti apa gitu. Amin, semoga ada rezekinya di tahun depan ketemu coach nurse karena amin 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 ya. Jadi kalau APNEP amin amin amin. tahun cuma sekali, kapasitas cuma 15 orang tuh Bapak Ibu. Jadi nge-war untuk War bisa ya. dapat. Lebih daripada itu next years ya untuk bisa ikut lagi. Iya, amin. Oke, Bapak Ibu semuanya. Sharing-sharing kita hari ini, mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu. Boleh, boleh. Yang mau bertanya boleh seputar misalnya program CDTC boleh atau luka boleh. Maksud saya Kak, prevention kaki boleh gitu. Yang mungkin sekarang lagi, aduh Bapak apa Bali ya dia mah misalnya gitu. Mm-mm. Biasanya EDNEP bulan apa? Bulan EDNEP apa? itu tahun depan kita buat antara bulan 5, 5, 6, 7 ya, se sekitaran itu tahun depan. Udah full ya EDNEP? Sudah. Full Bapak close, tahun nge-war depan semuanya tuh. penuh, dapat Full penuh. slot. Mm-mm. Ya, full slot udahan Oh, jadi gitu. setiap tengah-tengah tahun ya Pak Kana AdNap ya? Ya, tengah tahun kita pasti akan buatnya gitu, teman-teman. Hmm. Masih ada persiapan Bapak Ibu setahun lagi untuk tahun depan ambil kelas. Kalau bisa minta scholarship juga dari tempat prakteknya ya. Tuh, teman bisa ngajuin izin karena kan rumah itu izin gampang ya. Ya, betul. Ada yang mau scholarship boleh. Ya, Nanti minta kita dari siapin kampus. scholarshipnya. Biaya berapa? Biayanya 32 juta biaya full netnya. Ya, itu udah Udah tiga ditanggung bulan ya. semuanya ya, tempat tinggal ada, ya tempat tinggal ada, makannya itu 1 hari sekali tapi snack 2 kali. Kemudian nanti di asrama kita siapin untuk beberapa kebutuhan teman-teman. Oh, kemudian prakteknya private practice ada di layanan komunitas ada ada it's a lot praktik maksudnya banyak banget praktiknya jadi ya kan tenaga Anda jadi saya senang maksudnya karena dilakuin tidak luka Di selama di Bogor atau di Jakarta. Karena kan kita Indonesian Airnav itu cuma di Bogor doang yang lain-lain belum bisa buat teman-teman.
Ya, tapi biasanya UBJ prakteknya itu itu sampai ke Jakarta ya RSUD Pak mana Kana. sih? Biasanya apa namanya? Apa Oh namanya? iya 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 iya. Prakteknya ya, prakteknya di Jakarta tapi kalau untuk kayak Prakteknya. kelasnya itu di Nah, Bogor. betul. Bahkan prakteknya itu Di nggak cuma di Jakarta atau RSUBJ Bogor ya, itu sampai mana ke sih? keliling-liling Jawa Barat prakteknya biar bisa kenal di rumah sakit settingnya gimana, setting di puskesmas gimana, setting di komunitas gimana. Jadi bahkan untuk yang akomodasi atau transport untuk praktek-praktek itu juga udah termasuk yang terus karena kayak misalnya kita harus ke rumah sakit Ciawi, rumah Ya sakit udah. Sukabumi itu juga udah termasuk Bapak Ibu. Jadi sebenarnya worth it banget ya karena 3 bulan tapi akomodasi penginapan itu udah di cover sama pelatihan dengan 30 juta itu. Terus juga kalau ada akomodasi ke praktek-praktek home care, praktek ke rumah sakit itu juga sudah tercover. Dan apa namanya jumlah fasilitatornya tuh lebih banyak lagi ya. Biasanya berapa Pak Kana? Satu fasilitator Yang hanya megang jelas berapa itu student? satu fasil itu pegang dia 5 student. Nah, satu fasil 5 student, Bapak Ibu. 24/7 bisa diganggu. Ya, 24/7. Ada, yang penting kuat ya, gitu. Terus ini kan apa namanya? Atau gini teman-teman, misalnya, Pak saya misalnya mau apa ngikut Indonesian Airnav. Biasanya kan jadwalnya gak susah ya. Jadi kami tuh bisa memberikan undangan ke teman-teman sekalian, misalnya ke rumah sakit RSUBJ itu kita kirim undangan, nanti ibu tinggal approach ke bagian diklatnya untuk ajuin kegiatan ini. Karena kayak yang sekarang itu yang udah ikut adalah RSUD Manokwari dari Papua ada, kemudian dari Makassar rumah sakit apa Sudin Husodo ya, yang dari Makassar. Kemudian ada Siloam, ada dari Premier Bintaro, Premier Rumah Sakit Premier Surabaya. Jadi yang ikut itu apa namanya? Memang klinisi semua ya gitu. Nah, jadi tahun ini tuh banyak banget rumah sakit karena apa Pak? Karena kebijakannya sekarang katanya satu rumah sakit itu paling tidak harus punya stoma nurse ya. Betul, betul. Ya. Sekarang Heeh. yang punya layanan misalnya bedah digestif harus ada stomanes. Nah, coba cek Bapak Ibu rumah sakitnya. Kalau ada layanan digestif, itu berarti rumah sakitnya harus punya stoma nurse. Nah, Bapak Ibu buru-buru deh. Jadi apa namanya? Jadi orang rumah sakit yang bisa dapat Keluarga scholarship ini, dari rumah tadi kan sakitnya. harusnya dia kita periksakan sampel PA-nya. Bisa. Karena ada diambil sedikit jaringannya untuk diperiksakan dia jaringannya bersifat ganas atau gimana. Apa tuh? Nah, jadi tadi karena ada pertinggal, Abang Anggi. nah, kakak Ya udah, dipanggil Bang Anggi orang lagi perawat obatnya lagi. excited menjelaskan. Kita mute dulu ya, Abang Ya, Anggi. jadi gitu Bapak Ibu sekalian, eh, apa namanya, pengembangan ke depan. Kalau misal butuh, misalnya kita mau, Pak boleh dong main-main ke apa RSUD kami? Ah boleh banget gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Kita lanjut diskusi ya Bapak Ibu di grup WhatsApp. Jadi selalu terima kasih.